dalilnya dia adalah penguasa dan pengendali perkara. Penguasa dan pengendali perkara, terus kemudian bisa diasumsikan hakim bisa dikendalikan sama mereka begitu. Itulah yang saya bilang, kalau mereka berstatement seperti itu, saya juga berstatement sebaliknya. Tidak peduli siapapun hakimnya, tidak peduli siapapun jaksanya, yang jelas nih kita dengan fakta persidangan harus bebas. Menanggapi statement dari kubunya Reza Gladys bahwa Reza Gladys mengatakan tidak peduli dengan besar atau kecilnya hukuman dari Nikita Mirzani, yang penting Nikita Mirzani dinyatakan bersalah. Abang sebagai kuasa hukumnya Nikita Mirzani gimana? Ya kalau saya balik, tidak perlu dia bilang berapa besar kecilnya, tapi yang saya mau nih kita bebas, kan boleh. Nah itu setelah saya bilang statement-statement yang begitu, itu semuanya asumsi mereka saja gitu. Jangan mendahului majelis hakim juga dalam persoalan ini gitu kan. Sama seperti tadi kami sampaikan di duplik, jaksa itu seperti orang yang menguasai semuanya, ya. Dia bisa memprediksi bahwa Nikita itu akan dihukum berat, mengakibatkan hukuman berat dan lain sebagainya. Lah emang dia siapa dalam perkara ini gitu loh. Dalilnya dia adalah penguasa dan pengendali perkara. Penguasa dan pengendali perkara, terus kemudian bisa diasumsikan hakim bisa dikendalikan sama mereka begitu. Itulah yang saya bilang, kalau mereka berstatement seperti itu, saya juga berstatement sebaliknya. Tidak peduli siapapun hakimnya, tidak peduli siapapun jaksanya, yang jelas nih kita dengan fakta persidangan harus bebas. Gitu. Bang, menanggapi Dr. Richard Lee yang menyebarkan video, bukan apa namanya, hasil chat DM ya, isi DM percakapan dengan Nikita Mirzani dan menuding bahwa Nikita Mirzani menggunakan handphone di Kapan itu? baru-baru ini. Waduh saya Jadi nggak. Dr. Richard Lee saling DM dengan Bo, bagaimana logikanya kita dalam situ nggak pegang handphone, bagaimana dibilang melakukan chat-chatan? Ini kan juga hal yang tidak benar juga gitu. Maksud saya di luar daripada itu ya, saya sebenarnya tidak mau menanggapi ya soal persoalan di luar dari persidangan ini gitu. Tapi setahu saya sering besuk nih kita di sana tidak pegang handphone. Jadi logikanya bagaimana bisa ada chat-chatan segala macam kan begitu. Tahu-tahu siapa yang membalas chatnya si Dr. Richard Lee itu, Bang? Itu akunnya Nikita apa enggak? Akun ini kita. Ya nggak tahu, kan akunnya mungkin dipegang sama asistennya dan segala macam gitu. Tapi nggak mungkin lah kalau asistennya itu kalau mau membalas chat segala macam misalnya pun ada gitu ya, kan di sana itu ada alat komunikasi juga yang disiapkan gitu kan, pasti dia berkomunikasi melalui lapas atau rutan itu. Di rutan itu juga ada alat komunikasi yang disiapkan oleh petugas rutan gitu. Jadi misalnya ketika saya misalnya kan akan berkomunikasi dengan Nikita, saya harus menghubungi ke itu atau saya meminta izin dulu untuk berbicara kepada Nikita melalui alat komunikasi yang ada di sana gitu. Saya pikir itu tidak tidak benar pertama, yang kedua juga tidak relevan untuk saya tanggapi. Bang, tinggal satu langkah lagi nih, mungkin 28 Oktober nanti akan keputusan. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin apakah akan banding? Ya memang ini kan waktu tinggal menghitung hari, 5 hari lagi ya kira-kira dari sekarang ini ya. Harapan yang pertama itu kita sampaikan bahwa hakim dalam perkara ini harus benar-benar menggunakan keyakinannya itu melihat fakta ya. Keyakinan hakim itu kan muncul dari fakta dan bukti yang disajikan dalam proses persidangan ini. Lalu kemudian berdasarkan bukti tersebut terbentuklah keyakinan hakim bahwa apakah terdakwa ini atau Nikita ini melakukan sebuah kesalahan seperti yang dituduhkan jaksa gitu. Nah, tapi saya ya sebagai ketua tim yang memimpin perkara pidana ini ya, saya sampai hari ini masih kokoh, masih teguh pendirian saya bahwa Nikita akan bebas. Belum goyah pendirian saya ya mengatakan Nikita itu akan bebas. Karena apa? Karena saya mengalami sendiri proses hukumnya ini dan masyarakat bisa melihat perbuatan pidana yang dituduhkan kepada kepada Nikita itu tidak terbukti, tidak ada pengancaman, tidak ada
ancaman membuka rahasia, tidak ada pemerasan, tidak ada TPPU-nya, gitu kan. Lah, lantas bagaimana orang dihukum dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, ya. Saya mau sampaikan juga begini, bahwa di dalam hukum itu kan kita harus tidak hanya melihat dogmatiknya, tapi juga harus ada asas hukum yang harus kita perhatikan sebelum nanti hakim pada saat di akhir nanti menjatuhkan keputusan, ya. Ada asas hukum pidana itu mengatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, tiada kesalahan tanpa perbuatan, ya. Nah, asas itu apa gunanya? Asas itu gunanya dipakai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas sebuah peristiwa hukum. Dari perbuatan itulah maka kemudian dapat dikatakan, oh, si A, B, C, D adalah pelaku. Kita tahu di persidangan ini Nikita tidak pernah berkomunikasi kepada Reza Gledys. Kita tahu di persidangan ini Ismail mengatakan semua percakapan yang dilakukannya kepada Reza Gledys itu adalah inisiatif dia sendiri. Semua yang disampaikan oleh Mail kepada Reza Gledys itu tidak pernah diberitahu kepada Nikita. Lalu pertanyaan seriusnya, kalau itu tidak tergambar dalam fakta persidangan, maka asas tadi harus diletakkan di posisi kasus ini. Artinya apa? Tidak ada perbuatan, tidak ada pidana tanpa perbuatan, tidak ada perbuatan tanpa kesalahan. Kira-kira begitulah. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa Nikita sampai hari ini saya masih berkeyakinan insya Allah akan bebas. Gitu. Kalau tidak bebas, hukumannya terkurangi dari tuntutan jaksa? Ya, kalau itu nanti soal lain. Kalaupun tidak bebas, itu kan itu nanti urusan lain. Ya, kami pasti akan memikirkan langkah-langkah hukum berikutnya, gitu kan. Nah, langkah hukum berikutnya ini kan ada langkah hukum yang sah. Apakah nanti kami akan melakukan banding dan lain sebagainya? Itu nanti setelah kita di tanggal 28 tahu apa isi dari putusan hakim yang sebenarnya. Tadi di akhir sidang ada yang dinamakan Amicus curiae, ya. Amicus curiae. Apakah itu yakin akan membebaskan Niki dari tuntutan jaksa? Itu menambah keyakinan kami untuk agar Nikita ini bebas, gitu. Kenapa saya katakan menambah keyakinan? Dari keyakinan kami yang awalnya, ya, yang sudah memantaskan diri atau memikirkan bahwa Nikita ini akan bebas, ditambah lagi dengan ada rekan kami, ya, pemerhati hukum, ya, beliau ini melihat proses hukum ini terdapat banyak hal-hal yang mengganjal, gitu kan. Nah, apa itu bentuk kejanggalannya? Tadi sudah dituangkan semua ke dalam bagian dari analisa di amicus tadi. Disampaikan bahwa misalnya soal, tadi beliau juga sampaikan soal dakwaan. Nah, ternyata sama pemikiran kami bahwa dakwaan ini disusun secara brutal lah, kira-kira begitu, atau tidak dengan porsi yang benar, gitu kan. Nah, terus kemudian bagaimana dengan fakta, bagaimana dengan alur atau mekanisme kasus ini sudah digambarkan semua tadi oleh rekan kami juga, Bang Yamin, dalam amicus curiae-nya tadi yang disampaikan. Nah, itulah kemudian yang kami sampaikan menjadi keyakinan semakin besar bahwa Nikita akan bebas. Bang Andi, ini sepertinya langkah pilihan dari tim kuasa hukum kita dengan mengajukan amicus curiae tadi, yang terdiri dari para pensiunan jaksa, ya. Ya, ada. Ada tanggapannya bagaimana? Iya. Langkah jitu nih. Kalau menurut saya sih, sebenarnya sudah terwakilkan ya apa yang disampaikan tadi rekan kami Pak Usman, ya, dengan beliau Pak Yamin. Saya pikir bahwa jawaban-jawaban itu sudah sempurna, saya pikir, ya. Jadi tidak perlu mungkin saya jelaskan. Yang jelas intinya bahwa itu adalah menambah keyakinan kami bahwa di kita ini harus dibebaskan, minimal onslak, ya. Iya. Onslak dalam pengertian itu terbukti pidananya, Terbukti perbuatannya, tapi itu bukan perbuatan pidana, kira-kira gitu, ya. Itu mungkin. Oke. Terima kasih. Makasih, ya. Semuanya. Ya. Pamit. Kemudian